Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu nilai tempat, penjumlahan, dan pengurangan. Apakah kalian siap? Let's go! Kita masih tetap belajar di tema 1, subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian mampu mengetahui nilai tempat pada bilangan 3 angka. Yang kedua, mampu mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan 3 angka. Kalian siap? Oke, simak tayangan video berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang materi nilai tempat pada bilangan 3 angka. Bilangan 3 angka memiliki 3 nilai tempat bilangan. Tahukah kalian apa saja itu? Yang pertama adalah ratusan, yang kedua adalah puluhan, dan yang ketiga adalah satuan. Cara membaca bilangan ratusan. Pastinya di kelas 2 sudah diajarkan oleh Ustadzah bagaimana cara membaca bilangan ratusan. Hari ini Ustadz akan mereview. Mungkin dari kalian ada yang lupa atau mungkin tidak tahu, akan Ustadz review. Misalnya Ustadz mempunyai angka yang terdiri dari 1, 3, dan 7. Bagaimana cara membacanya? Apakah 137? Bukan. Yang benar adalah 137. Oke. Misalnya Ustadz punya angka lagi, yaitu 503. Bagaimana cara membacanya? Apakah 530? Tentu bukan. Yang benar adalah 503. Oke. Angka selanjutnya, misalnya Ustadz punya angka yang terdiri atas 890. Cara membacanya adalah 890. Bagaimana? Sudah ingat kan? Dan bisa kan cara membaca bilangan ratusan? Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, Ustadz mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan nilai tempat pada bilangan 3 angka. Contoh yang kedua, rumah Ahmad dengan masjid berjarak 145 meter. Misalkan itu gambarnya rumah Ahmad dan ini masjidnya. Ternyata jaraknya adalah 145 meter. Tentukan nilai tempat dari jarak tersebut. Artinya kita disuruh menguraikan jarak rumah Ahmad, yaitu 145 meter, terhadap nilai tempat dari bilangan 3 angka. Kita jawab, 145 jika kita uraikan berdasarkan nilai tempat terdiri atas 100 ditambah 40 ditambah 5. Sekali lagi, 145
Jika kita uraikan berdasarkan nilai tempatnya, terdiri atas 100 ditambah 40 ditambah 5. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Coba buka buku modul kalian di halaman 28. Silakan dibuka buku modul kalian di halaman 28. Ustadz akan membahas tentang 3 soal yang ada di buku modul. Yang pertama adalah 542. Pada bilangan 542 terdiri atas 3 angka, yaitu 5, 4, dan 2. Kita disuruh menentukan nilai tempat dari bilangan tersebut. Sudah siap? Oke, simak nomor 1. 5. Pada bilangan 542, dia menempati sebagai ratusan. 4. Pada bilangan 542, dia menempati sebagai puluhan. Sedangkan 2 pada bilangan 542, dia menempati sebagai satuan. Oke, kita lanjut nomor 2. Kalian isi ya di buku modul kalian. Nomor 2, 187. Angka 1. Kira-kira dia menempati nilai apa? Benar, dia menempati nilai ratusan. Sedangkan angka 8 pada bilangan 187, dia menempati nilai puluhan. Sedangkan 7 pada bilangan 187, dia menempati sebagai satuan. Oke, kalian hebat. Lanjut ke nomor 3. 905. Ya, itu membacanya adalah 905, bukan 905 atau 950. Ya, kita mulai dari angka 9. 9 pada bilangan 905, dia menempati nilai, ada yang tahu? Benar, nilai ratusan. Sedangkan angka 0 menempati nilai puluhan. Dan yang terakhir, angka 5 pada bilangan 905, dia menempati pada nilai satuan. Sudah diisi? Oke, bagaimana? Paham? Pastinya paham kan? Mudah sekali. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita sudah masuk ke penjumlahan ratusan, penjumlahan 3 bilangan. Penjumlahan ratusan dapat diselesaikan dengan 2 cara. Yang pertama adalah bersusun panjang, dan yang kedua adalah bersusun pendek. Cara bersusun panjang bentuknya seperti ini, yaitu menguraikan setiap angka berdasarkan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Sedangkan cara bersusun pendek yaitu menyusun bilangan tersebut ke bawah lalu menjumlahkan setiap nilai tempat satuan, puluhan, dan ratusan. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita mulai dengan materi yang pertama adalah penjumlahan ratusan bersusun panjang. Contoh yang pertama, misalnya Ustadz punya angka 356 ditambah 242. Berapa? Ya, kita akan selesaikan dengan cara penjumlahan bersusun panjang. Pertama, langkahnya adalah kita tulis angka bilangan pertama, yaitu 356. Lalu kita uraikan berdasarkan nilai tempatnya, bahwa 356 itu sama dengan
300 ditambah 50 ditambah 6. Ustadz ulangi lagi, 356 jika diuraikan berdasarkan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan adalah 300 ditambah 50 ditambah 6. Lalu bilangan yang kedua adalah 242 jika kita uraikan berdasarkan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan adalah 200 ditambah 40 ditambah 2. Sekali lagi, 242 jika diuraikan berdasarkan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan adalah 200 ditambah 40 ditambah 2. Selanjutnya kita tarik garis. Karena ini adalah penjumlahan, kita kasih tanda penjumlahan. Nah, mari kita hitung. Pertama, kita hitung penjumlahan dari nilai satuannya. Manakah nilai satuannya? Ya, nilai satuannya adalah 6 dan 2. Kita jumlahkan 6 dan 2, yaitu 6 ditambah 2 adalah 8. Lalu kita tambah. Setelah kita jumlahkan bilangan satuannya, kita menjumlahkan bilangan puluhannya. Manakah bilangan puluhannya? Ya benar, bilangan puluhannya adalah 50 dan 40. Kita jumlahkan 50 ditambah 40 berapa? Oke, hasilnya 90. Lalu kita jumlahkan nilai ratusannya, 300 ditambah 200. Ada yang tahu berapa hasilnya? Oke, 500. Nah, jadi 500 ditambah 90 ditambah 8 itu sama dengan 598. Jadi 356 ditambah 242 menghasilkan angka 598. Bagaimana? Kalian paham? Oke, Ustadz akan beri contoh lagi. Kita tetap pada materi penjumlahan bersusun panjang. Contoh yang kedua. Misalnya Ustadz mempunyai angka 513 ditambah 324. Kita selesaikan dengan cara penjumlahan bersusun panjang. Pertama-tama, seperti di contoh pertama, 513 kita uraikan berdasarkan nilai tempatnya, yaitu 500 ditambah 10 ditambah 3. Kemudian angka yang kedua adalah 324. Jika kita uraikan menjadi 300 ditambah 20 ditambah 4. Kemudian kita tarik garis, kita beri tanda penjumlahan, lalu kita selesaikan. Yang pertama, kita harus selesaikan penjumlahan pada nilai satuannya atau angka yang paling belakang, yaitu 3 dan 4. Jika kita jumlahkan menghasilkan angka 7. Lalu nilai ratusan, nilai puluhannya kita jumlahkan. Mohon maaf, yang kedua adalah nilai puluhannya kita jumlahkan, yaitu 10 ditambah 20 menghasilkan 30. Dan yang terakhir kita jumlahkan nilai ratusannya, yaitu 500 ditambah 300 menghasilkan angka 800. Maka 800 ditambah 30 ditambah 7 menghasilkan angka 837. Jadi hasil penjumlahan dari 500 ditambah, hasil penjumlahan dari 513 ditambah 324 menghasilkan angka 837. Bagaimana? Mudah bukan? Tentunya agar kalian bisa lancar untuk mengerjakannya, kalian di rumah harus memperbanyak latihan, yaitu dengan menjawab
pertanyaan-pertanyaan, mengerjakan soal-soal yang ada di buku modul. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu penjumlahan bersusun pendek. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama adalah menyusun kedua bilangan ke bawah dengan mensejajarkan angka sesuai nilai tempat masing-masing. Yang kedua, menjumlahkan angka satuan terlebih dahulu, lalu menjumlahkan angka puluhannya, dan yang terakhir menjumlahkan angka ratusannya. Lebih lanjutnya, ayo kita simak bagaimana cara mengerjakan penjumlahan bersusun pendek. Let's go. Contoh yang pertama, Ustadz mempunyai angka 356 ditambah 242. Kita selesaikan dengan cara penjumlahan bersusun pendek. Yang pertama, kita tulis 356 tanpa menguraikan nilai tempatnya. Jadi, penjumlahan bersusun pendek ini tidak usah kita menguraikan nilai tempatnya. Kita susun ke bawah. Kita susun ke bawah. Yang kedua adalah 242. Ya, ini kita jumlahkan. Yang pertama, untuk menjumlahkannya sama seperti pada penjumlahan bersusun panjang, kita terlebih dahulu menjumlahkan nilai satuannya. Mana nilai satuannya? Baik, nilai satuannya adalah 6 dan 2. Kita jumlahkan, yaitu 8. Dan yang kedua, nilai puluhannya kita jumlahkan. 5 ditambah 4, 9. Dan yang terakhir, nilai ratusannya kita jumlahkan. 3 ditambah 2 menghasilkan angka 598. Maka 356 ditambah 242 menghasilkan angka 598. Contoh yang kedua, 421 ditambah 537. Berapa hasilnya? Kita selesaikan dengan cara bersusun pendek. Kita tulis 421, lalu yang kedua 537. Kita tarik garis, kita beri tanda penjumlahan. Kita selesaikan dahulu yang pertama adalah angka satuannya. 1 ditambah 7 menghasilkan angka 8. Lalu nilai puluhannya 2 ditambah 3 menghasilkan angka 5. Dan yang terakhir, nilai ratusannya 4 ditambah 5 menghasilkan angka 9. Jadi 421 ditambah 537 menghasilkan angka 958. Bagaimana? Kalian bisa kan mengikuti Ustadz? Mudah kan materi ini? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke pengurangan. Pengurangan bersusun panjang. Contoh yang pertama, Ustadz mempunyai angka 784 dikurangi 632. Kita melakukan penyelesaian dengan bersusun panjang. Cuman ini adalah operasinya adalah pengurangan, tidak penjumlahan. Caranya pertama sama dengan yang penjumlahan bersusun panjang. Kita uraikan 784 itu menjadi 700 ditambah 80 ditambah 4. Lalu bilangan yang kedua kita uraikan 600 ditambah 30 ditambah 2 itu sama dengan 632. Lalu kita tarik garis. Karena ini adalah pengurangan, maka tandanya pengurangan. Lalu kita kurangkan nilai satuannya terlebih dahulu. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Lalu kita tulis tambah. Yang kedua adalah nilai puluhannya. 80 dikurangi 30 menghasilkan angka 50. Lalu ditambah nilai ratusannya. Jika kita kurangkan menghasilkan
100, yaitu dari 700 dikurangi 600, sehingga didapat 100 ditambah 50 ditambah 2 sama dengan 152. Jadi 784 dikurangi 632 menghasilkan angka 152. Bagaimana? Sama bukan dengan cara penjumlahannya? Hanya saja ini bentuknya pengurangan, jadi dikurangi bukan ditambahkan. Kalau kita mengenal istilah pengurangan, jadi hasilnya pasti lebih sedikit. Oke, next kita kasih contoh yang kedua. Tetap kita masih di pengurangan bersusun panjang. Misalnya Ustadz punya angka 968 dikurangi 527. Kita uraikan. 968 itu terdiri dari 900 ditambah 60 ditambah 8. Lalu bilangan yang kedua 527, jika kita uraikan 500 ditambah 20 ditambah 7. Kita tarik garis, kita beri operasi hitungnya adalah pengurangan. Kita selesaikan nilai satuannya dulu. 8 dikurang 7 adalah 1. Lalu nilai puluhannya 60 dikurangi 20 menghasilkan angka 40. Dan yang terakhir nilai ratusannya 900 dikurang 500 menghasilkan angka 400. Maka 400 ditambah 40 ditambah 1 menghasilkan 441. Bagaimana? Mudah kan pengurangan bersusun panjang? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang pengurangan bersusun pendek. Langkah-langkahnya hampir sama dengan penjumlahan bersusun pendek. Pertama, kita susun kedua bilangannya ke bawah dengan mensejajarkan angka sesuai nilai tempat masing-masing. Dan yang kedua adalah mengurangkan angka satuan terlebih dahulu, lalu mengurangkan angka puluhannya, dan yang terakhir mengurangkan angka ratusannya. Baik, Ustadz akan beri contoh. Contoh yang pertama, misalnya Ustadz mempunyai angka 847 dikurang 132. Nah, kita susun ke bawah. 847 dikurang 132. Kita tarik garis, kita beri tanda pengurangan. Sama dengan penjumlahan, cara bersusun pendek ini kita kurangkan nilai satuan terlebih dahulu. Nilai satuannya adalah 7 dan 2. Kita kurangi. 7 dikurang 2 menghasilkan angka 5. Lalu kita kurangi nilai puluhannya, yaitu 4 dan 3. Jika kita kurangi 4 dikurangi 3 menghasilkan angka 1. Lalu yang terakhir nilai ratusannya, yaitu 8 dan 1 menghasilkan angka 7 jika kita kurangkan. Jadi 847 dikurangi 132 menghasilkan angka 715. Contoh kedua, misalnya Ustadz mempunyai angka 481 dikurangi 321. Kita susun 481, lalu yang kedua 321. Kita sejajarkan berdasarkan nilai tempatnya. Kita tarik garis, kita beri tanda pengurangan. Sama dengan yang pada contoh 1, kita kurangkan nilai satuannya terlebih dahulu. 1 dikurang 1 menghasilkan angka 0. Kemudian nilai puluhannya jika kita kurangi 8 dikurangi 2 menghasilkan angka 6. Dan yang terakhir 4 dikurangi 3 menghasilkan angka 1. Maka 481 dikurangi 321 menghasilkan angka 160. Bagaimana, kalian paham kan? Mudah bukan? Nah, mungkin dari Ustadz untuk materi
penjumlahan dan pengurangan bilangan 3 angka sekian, kita akan lanjut ke materi penjumlahan dan pengurangan yang tidak sederhana. Pastinya kalian tetap stay tune di video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.